Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami muliakan orang tua kami, terkhusus Sayyidil Walid Al-Habib Tahir bin Muhammad bin Umar bin Yahya, Al-Habib Abdullah, Al-Habib Uthman, dan juga alhamdulillah segenap para habaib yang hadir. Dan juga tidak lupa tamu khusus kita pada malam hari ini, Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, matta'ana Allah bituli hayatihim. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa yang kami hormati Bapak Kapolres Staf dan juga Kapolres Cito, dan juga tidak lupa Bapak Bupati dan juga Bapak Danrem yang alhamdulillah segenap dari kepemerintahan, baik polisi, TNI, ada di tengah kita semuanya, tentunya para hadirin semuanya. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita ada di tengah-tengah acara yang mulia pada malam hari ini. Tentunya kami mewakili Sahibul Bait Al-Habib Tahir bin Muhammad bin Yahya sekeluarga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, jazakumullah ahsanal jazaa. Dan juga tidak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dirasakan ada yang tidak berkenan di sana atau di sini. Tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap yang sehingga terselenggaranya acara pada malam hari ini, yang mudah-mudahan harapannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya, khususnya segenap pengobeng, mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para malaikat menyampaikan salawat kepada orang-orang yang menjadikan sebabnya terselenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tentunya selanjutnya alhamdulillah dengan hadirnya di tengah-tengah kita beliau Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, tentunya kita harapkan dari beliau apa yang akan disampaikan menjadi nasihat bagi kita semuanya. Amin. 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 Ya rabbal alamin. Alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami' sifatnya ulia wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard wa sama amma ba'du. Ayuha sadatil a'izza al-fudala, yang saya hormati dan yang saya banggakan
para sesepuh, para alim ulama, para yai, para habaib. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan berarti mengurangi hormat kita atau takdim kita kepada para beliau. Dan yang saya hormati Aminah Sayyidil Habib Tahir bin Muhammad bin Umar bin Bubakar bin Hasan bin Taha bin Muhammad Al-Ghadi bin Taha bin Yahya Al-Alawi Husaini Al-Alawi. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari Hurumulia Kabupaten ataupun Kota Madia, khususnya Bapak Bupati Cirebon, alhamdulillah Bapak Kapolres Cirebon, Bapak Kapolresta Cirebon, Bapak Dandim dan Bapak Dandan atau yang mewakilinya, bapak-bapak instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, dan bapak-bapak dari Pak Camat, Pak Danramil, Bapak Polsek serta jajarannya, bapak-bapak kepala desa, panitia penyelenggara dalam rangka peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul mendengungkan, menyemarakkan, menyuarakan dengan rasa cinta dan rindu yang luar biasa kepada seseorang yang selalu kita nanti, yang mempunyai syafaatul kubra, syafaatul ulama, yang selalu memikirkan umatnya, yang di masa hidup beliau sampai di akhir hayatnya selalu yang diundang umati tidak terlepas dari mulut yang indah sallallahu alaihi wasallam. Dengan maulud ini menggugah kepada kita akan mampu, akan mau membuka lembaran-lembaran yang sudah dicontohi. Selalu kita tidak boleh mengabaikan, menyepelekan sejarah. Di antara di Quran pun tidak cukup nama, tidak cukup ayat, tapi nama. Supaya kita tidak melupakan sejarah, ada surat Ibrahim, surat Yusuf, surat Nuh, surat Hud. Ini para nabi, para rasul. Yang perempuan pun juga diangkat, seorang waliyah, surat Maryam. Yang aulia, suratul Kahfi. Satu kehormatan yang luar biasa. Nama-nama beliau tertera, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup manusia, hayawan pun juga diangkat, karena ada riwayat, ada sejarah. Suratul Baqarah, suratul Ankabut. Kalau kita mau memahami lebih jauh, begitu besarnya nilai sejarah yang tidak bisa kita abaikan, yang tidak bisa kita gampang dalam sejarah itu sendiri. Kemerosotan umat, kemerosotan bangsa karena tidak tahu sejarah.
Dengan senilai sejarah kita akan lebih tahu, kita akan lebih dekat. Begitu hebatnya orang yang kita cintai perjuangannya. Semakin jauh kita memahami sejarah, semakin tumbuh dan cinta luar biasa dan semakin tanggung jawab. Karena apa? Nilai-nilai sejarah. Dari itu, adanya peringatan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang nomor 2 atau haul. Kalau maulud sudah tidak bisa ukuran. Yang kecil haul saja. Apakah dengan haul itu kita bangga dengan kakek kita, datuk kita, atau eyang kita, atau bapak tua kita? Minal ulama, minal aulia, lalu kita kholi bangga dengan keulamaannya dan keauliaannya. Sebetulnya kita dituntut sejauh mana kita bisa meniru amal perbuatan para beliau. Sejauh mana kita mengenal sejarah-sejarah para beliau. Karena dengan adanya khol, kalau maulud sudah terlalu tinggi, nah sekali saya ulangi, terlalu tinggi sekali maulud. Dengan adanya khol, karena pewaris baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya tidak ada sepuan-kesepuan penyambung, kita tidak menjumpai Rasulullah langsung. Tapi dengan adanya khol kita mengetahui, oh ternyata Fulan bin Fulan adalah seorang pejuang tokoh luar biasa. Sejauh mana kita bisa mengucapkan terima kasih kepada para beliau? Itu tantangannya. Kalau kita bisa mengerti terima kasih, luar biasa, aman, tentram, luar biasa. Karena apa? Malu kalau akan berbuat yang merugikan, mengecewakan para beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di Indonesia ini luar biasa. Apa di antaranya? Peringatan Hari Pahlawan yang ada cuma di Indonesia. Tuh. Peringatan Rojabiah besar-besaran Indonesia. Kalau Maulid banyak. Peringatan haul yang luar biasa, ya adanya di Indonesia. Bukan saya menafikan atau menyembelihkan yang lain. Itu diantaranya. Maka dengan kita mengenal lebih jauh para ulama, para aulia yang diangkat oleh Allah Ta'ala langsung, innama yakhshallahu min ibadil ulama. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ulama-ulama kita, sebagian dari para beliau tidak terlepas dari siapa? Min asbati dzurriyyati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antaranya para beliau? Mengapa harus melalui India dahulu? Islam bukan dari India. Islam perjalanan melalui India masuk ke Indonesia. Pertama kali yang datang ke India adalah Imam Amir Abdul Malik. Beliau menikah dengan putri di Nasarabad. Punya putri, punya anak, diantaranya Abdullah Ibn Madkhal, diberi gelar Ibn Madkhal karena ibunya seorang migran dari kerajaan atau Nasarabad tersebut. Itu.
dari keturunan beliau yang Nasrul Islam fil Hind. Ternyata kalau kita urut kaitannya dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah bi'tsah hijrah kok tidak di Semenanjung Arabia yang culture-nya sudah lebih maju, setapak lebih maju kulturnya dibanding yang lain. Tapi mengapa dipilih oleh Allah dari Madinah? Satu, yang pertama, Mekah itu pendapatnya hasilnya tahunan, tidak rutinitas bulanan menghasilkan, ekonominya, kemajuannya kurang. Jadi hijrah Nabi SAW bukan tekanan karena diboikot atau tuntutan perut, tapi hijrah Nabi wahyu minallah. Mau terjadi mau tidak, dengan adanya pemboikotan dan lain sebagainya, tetap baginda Nabi dihijrahkan. Mengapa dihijrahkan ke Madinah atau dulu Yathrib? Ada rahasia besar jarang diungkap. Di antaranya apa? Ada jalan sutra 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi atau 500 tahun. Ada yang pendapat sebelum Masehi sudah ada jalan sutra, jalur perdagangan dari Yathrib sampai ke negeri Cina. Itu asal usul. Barter dari dunia Arab sampai dunia timur jauh. Dari 30.000 tahun yang lalu sebelum Masehi, perkampungan Arab pada waktu itu di Cina sudah luar biasa. Jadi ketika Rasulullah bersabda, "Utlubul ilma walau bisin", carilah ilmu sekalipun sejauh. Itu maknanya. Sekalipun sejauh negeri Cina. Ada apa? Ternyata nasionalisme baginda Nabi SAW sudah sejauh itu. Itu diantaranya. Nah, perjalanan yang demikian, perdagangan dan sebagainya diangkat lagi oleh baginda Nabi SAW ketika hijrah. Maaf, bukan saya menyindir. Kalau kita artikan Allahu Akbar, zaman hijrah baginda Nabi, bangun masjid. Allahu Akbar, bangun ekonomi. Allahu Akbar, hidupkan marketing. Allahu Akbar, hidupkan pertanian. Mungkin kalau zaman sekarang, Allahu Akbar, bangun market. Allahu Akbar, bangun sarana ibadah. Allahu Akbar, bangun perguruan tinggi, ilmu kedokteran, IT, ekonomi, astronomi, dan lain sebagainya. Allahu Akbar, bangun rumah sakit. Allahu Akbar, bangun pertanian. Inilah yang dimaksud. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, itu dirintis oleh para ulama dahulu. Maka mengapa Uthman dari Syed Amir Abdul Malik melalui Madinah atau melalui Hadramaut dahulu langsung ke India? Karena juga meniti bagian jalan sutra yang telah dirintis oleh para pendahulu hingga masuk ke Indonesia. Wali 9. Para beliau rata-rata ekonom. Jangan dikira para beliau tidak ekonom. Bukan datang seperti masalah pribadi saya, sudah pakai surban, sudah datang diciumin orang, bolak-balik, belum nanti amplopnya sendiri saya tidak tahu. Maaf saja. Asik sudah. Ulama-ulama kita, habaib kita para pendahulu, kayak apa susahnya? Bagaimana beliau kehidupannya sehari-hari? Beliau seorang ekonom, membangun, pedagang, sehingga di kota-kota besar seperti di Majapahit, di Pejajaran dan sebagainya, beliau membangun pertokoan ekonomi, income-nya membangun kerajaan, memasukkan pekerja kerajaan.
bukan terus masuk adu jotos, adu kesaktian, belum apa-apa sudah permusuhan, tapi betul-betul ditunjukkan akhlakul karimah. Inilah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa dikira perjuangan para beliau mulus? Tidak. Membawa misi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan dikira enteng. Begitu masuk ke Indonesia harus berhadapan, begitu belum lama berhadapan dengan siapa? Portugis. Portugis selesai harus berhadapan sampai tahun 1511 jatuhnya Malaka di tangan Portugis. Hebat benar. Begitu yang kuat pertahanan Malaka, sepele dijatuhkan. Karena apa? Diobo-obo darah. Ini satu peringatan untuk kita semuanya. Kalau kita mau menjadi umat yang mudah dipecah belah, menjadi bangsa yang mudah dipecah belah, dari dalam dulu dihancurin. Nanti baru gampang lainnya. Termasuk apa? Malaka pada waktu itu. Sultan Abdul Fattah mengirimkan pasukannya, dipimpin oleh putranya Maulana Yunus. Sebelum masuk sudah kena gelombang, dihantam badai yang cukup terpaksa kapalnya sampai Palembang, tidak bisa membantu. Adipati Yunus balik, digelari pangeran Sabrang Lor. Selesailah sudah, muncul VOC. Kehidupan kita luar biasa menghadapi itu semuanya. Bagaimana cara dakwah kita? Satu sisi harus membangun, mensyiarkan al-Islam, tapi satu sisi bagaimana menghadapi penjajah pada waktu itu. Bagaimana mempertahankan tanah air ini, membangun jiwa nasionalisme pada waktu itu. Ada dengan macam-macam. Cuma terkadang, maaf saja, saya tidak mau berbicara khilafiyahnya, tapi positifnya, tujuannya. Apa diantaranya? Ada sedekah bumi, ada sedekah laut. Tujuannya kalau sedekah bumi mutlak gak mungkin. Kalau ada sedekah bumi pasti ada sedekah laut, karena cinta tanah. Kalau sedekah bumi saja adanya cinta tanah, tidak pakai laut, iya kan? Jadi ada sedekah bumi, sedekah karena cinta tanah air. Ada rahasia apa di laut? Kalau bumi orang kita sudah tahu banyak, agak nyimpang sedikit. Ketika bapak-bapak, adik-adik kita ini sekarang melihat laut, apa yang kita lihat? Hah? Luas ya. Jadi ngomong beli apa? Apa lagi? Hah? Apa maning? Iya, udah rumah lu. Iya kayak ya paling itu saja kan. Coba kita pelajari. Laut itu mempunyai pendirian, mempunyai jiwa kalau manusia yang tidak mudah ditaklukkan. Apa buktinya? Coba kalau musim kemarau, per detik ini yang masuk ke laut berapa juta kubik, seluruh dari sungai dan anak sungai. Berapa juta kubik? Kita tidak kaget kalau es mau meleleh nanti bisa laut, bisa begini. Indonesia setiap detik berapa juta kubik masuk ke laut, tapi tidak pernah memenuhi laut. Jangan sampai laut masih jaga tak? Iya, anak sing jaga wedi. Loh,
Belum kalau musim hujan, bawa limbah, airnya keruh, yang bangkai, yang apa, masuk kemana? Ke laut, tapi tidak mampu mencapai ke tengah, paling 3 mil. Limbah apapun out, minggir, minggir, mau tidak mau harus minggir, didorong oleh gelombang. Maka pesisir itu banyaknya kotor karena limbah-limbah yang dari tengah buang ke pinggir semuanya. Yang hebat itu yang ketiga, apa? Semua yang masuk ke laut dari sungai airnya tawar apa asin? Tawar. Begitu miliaran, apalagi musim hujan yang saya cerita. Kalau musim hujan berapa miliar per detik, miliar kubik, mampu tidak merubah asinnya air laut. Tetap asin apa jadi tawar? Laut pun mempunyai jiwa, mempunyai nasionalisme yang tinggi. Jangan kita menjadi bangsa kalah dengan laut, mudah dihoak, mudah digoyang dan sebagainya. Laut mempunyai pendirian, itu hebatnya, jauh sejauh itu. Makanya orang dulu filosofinya gampang, sedekah bumi, sedekah laut, ada makna. Masalah yang das kebu sih gampang, yang wiwak ya kita cukupi bedina, bari kita ngapain das kebu bus geger ya. Padahal tanam bibit beli, iyalah tukang keruk beberang jadi per hari itu berapa ton ikan kita ambil, buang kebun das kebu geger. Dah lo ngomong belintong-tong mani. Nah inilah satu contoh. Kita mengingatkan, memperingati, dan kita belajar sejarah dari para beliau-beliau. Tidak cukup dari itu. Kedawan beli, kedawan kita mandek. Hah? Terima? Terus jari itu mah gampang gue terus. Hari ini dalam ini kita mendoer nih. Di sedikit ya. Tidak cukup membangun bangsa ini, membangun agama ini. Apa di antaranya? Kalau bangun rumah zaman penjajahan, ente pikir, kita memikir. Seumpamanya di zaman Belanda pasang merah putih, beli mati ya untung. Ya. Purun tidak purun. Lama beli kabaran pulang nama. Instansi pemerintahan Hindia Belanda, kabupaten sampai desa, isinya bendera-bendera Belanda. Tapi orang tua-tua kita tidak pernah melupakan jati dirinya yang istimewa, harga dirinya, kehormatan bangsa. Apa di antaranya? Kalau menggawe rumah, mendingan di sekitar dulu, minggu kira Pekalongan masih ya, di desa-desa itu. Sebelum dipasang usuk, dipasang reng, ada janurnya, ada tebunya, ada kelapa. Masih beli lu? Masih. Si beli rumah dari kepercayaan lu. Padahal filosofi tinggi. Wis kabeh baru dipasang di blebet merah putih. Nganggo apa? Ayam, panggang ayam. Menyanyi kemepul. Landane kula mun liwat lho. Akan dilarang masang merah putih. Yang namanya ayam barang. Dulu anak tebune ana macam-macam. Meski mah adat ya apa-apa. Saking goblok kan ngono. Bangsa kita sudah sejauh ke sana. Cuma dipasang, terkadang tidak langsung digentengin, nanti nunggu pasang usuk sama rem. Janur yang kuning cantik luar biasa. Ada yang 1 minggu kena panas. Kira-kiranya layu masih kuning terus atau berubah warna? Berubah warna. Tiwunya, yaitu tebunya berubah, arandemennya turun.
Padinya yang tadinya kuning jadi coklat. Semua berubah. Itu filosofi tinggi untuk kita semuanya. Ki, dalam ki ning sira kabeh. Janur kuluntur beli luntur. Yang begitu cantik menjadi layu, coklat. Lihat itu padinya dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan, merah putihnya luntur beli gitu. Jawab yang keras. Tidak, itulah jiwa pendirian. Harga diri bangsa telah tertanamkan oleh sesepuh sepuh kita dari pendahulu. Nah pertanyaannya, relakah Anda semuanya apabila merah putih ini menjadi layu? Relakah apabila bangsa ini terpecah belah? Harus jawab yang keras. Itu benteng, jangan basa-basi. NKRI harga mati, latah. Ya musimnya harga mati, melu harga mati, lo tambahin maning, bukan basa-basi, latah melu maning, bukan basa-basi. Anak bendera pasangan yang mincong kayak kan beli mandek didandani dingin, beli lempeng bae angger-angger bae. Hari harga mati sih harga mati, lempengnya sih beli nguatin loh. Ini satu contoh. Apakah kita menjadi umat dan menjadi bangsa yang melupakan sejarah? Ini umat Kanjeng Nabi baik berusaha dadoh di Kanjeng Nabi. Inilah pentingnya peringatan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira Maulid Nabi yang ada di Indonesia itu hanya tiba, terus berjanji Natal dan lainnya. Paling 5 Maulud akhir ditambah Samsudurah. Di Mesir itu ada 300 kitab Maulud. Kira apa? Macam-macam dari nadom dan sebagainya, membangun kecintaan. Terakhir Kanjeng Nabi dawuh, wala yatawfatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung cintanya kepada aku. Kalau cintanya kepada Rasulullah luar biasa, imannya akan luar biasa. Tapi oknum, saya katakan oknum, bagaimana cara menghancurkan umat beragama, khususnya umat Islam, bagaimana membalikkan makna itu tadi. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Oh, kalau mau menghancurkan umat Islam khususnya, kurangi cinta ning Kanjeng Nabi. Primen supaya beli demen Kanjeng Nabi dan macam-macam. Ini rahasianya. Kalau ini sudah masyarakat cinta kepada tokoh agamanya masing-masing, khususnya Islam, sudah melentur digebuk paling gampang. Bagaimana cara menghancurkan bangsa ini? Indonesia itu subur, Pak, bukan sekadar subur, melahirkan tokoh-tokoh ulama yang luar biasa. Di antara siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas, guru tarekat Mursyid Qadiriyah Naqsyabandi di abad 12. Muridnya se-Asia. Beliau asli Kalimantan, meninggal di Haramain di Mekah. Ulama-ulama kita pendahulu, belum yang lain-lainnya. Si ngincer istilahnya kesuburan Indonesia, jangan main-main. Tapi caranya primen supaya kita goyah, gembosi. Kadar bobot cinta kita kepada bangsa ini dikurangi. Indonesia ketinggalan, Bang. Indonesia enggak percuma. Indonesia supaya apa? Kita down mental. Bagaimana kita bisa mempertahankan cinta tanah air ini? Sengaja digembosi dengan itu. Kalau kita sudah terpengaruh oleh itu semuanya, paling gampang hancurkan Indonesia karena masyarakatnya tidak mencintai negaranya, sudah melentur cinta bangsanya. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita tutup dengan doa oleh Sayyidul Walid Al-Habib Tahir Muhammad bin Yahya. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqi hadha du'a Amin. wa asrarihim Amin. wa anwarihim Amin. wa barakatihim Amin. bi syafa'ati Rasulillah Amin. sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rasulullah, Amin. anta babullah, Amin. lam yakul lahu babul ghairu Amin. ya'tuka sawfirun min adh-dhanbi Amin. mutashafi'an bika ila rabbi. Amin. Ya Rabbi, Amin. inni amantu bika wa Amin. bi rusulika Amin. wa amilna bi kitabika Amin. wa sunnati bi khabibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Solali. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana la وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. يا وهاب Amin. يا وهاب Amin. يا وهاب Amin. وهب لي يا وهاب Ilman. علما Hikmatan. وحكمة Amin. وللرزق Ya Rabb. يا رزاق Kun. Amin. Musailat. بالسر والأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب هذا دعاء Amin. كما أمرتنا Amin. فاستجب لنا Amin. كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. ابن خديجة الكبرى في شفاعة رسول الله Amin. صلى الله عليه وسلم Amin. استجب لنا. Amin. Amin ya Rabb. استجب لنا هذا الدعاء. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sampai kepada penghujung acara. Dan hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk kelengkapan kita dan untuk melengkapi kita semuanya, mudah-mudahan mendapat banyaknya berkah dan rahmat pada malam yang mulia ini. Oleh karena itu, insyaallah para habaib dan juga para masyayikh akan ke dalamnya Abah, akan ke rumah Abah. Sekali lagi, untuk perlengkapan kita semuanya mendapat berkahnya rahmat pada malam hari ini, dimohon para hadirin duduk, ya, tidak berdiri kecuali yang bertugas. Sekali lagi, untuk mudah-mudahan kelengkapan barakah pada malam hari ini, semua hadirin duduk. Bukan bermaksud kurang menghormati beliau-beliau, tetapi demi lancarnya perjalanan beliau ke rumah Abah. Siap? Siap? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.